Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu haji, alumni KBIH Al-Azhar tahun 2022. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, tuan rumah, yaitu Bapak Haji Kiki serta Ibu. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, barokah segalanya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua Angkatan, Ketua Rombongan yaitu Bapak Haji Heru. Kita doakan juga mudah-mudahan selalu Allah berikan panjang umur, kesehatan, barokah segalanya ya. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, kali kedua saya secara pribadi bisa berjumpa kembali dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan dengan niat silaturahmi terus Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan keluasan rezeki, dan itu sudah merupakan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita melanjutkan Pak ya. Ini tema yang diberikan luar biasa nih Pak. Saya pribadi ini ketika menulis ya harus berusaha keras Pak, termotivasi bagaimana amaliyah yang baik yang sudah kita lakukan ini terus menerus, continue Pak ya. Dimana pada pertemuan lalu bahwa kita semua sepakat pengen banget ibadah kita mabrur ya, karena yang mabrur itu laisa lahu jazaun illal jannah, bahwa ibadah yang mabrur balasannya hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen masuk surga, berusaha keras bagaimana supaya ibadah kita mabrur. Nah, salah satu kemabruran itu kemarin yang sudah saya sampaikan adalah bagaimana pasca melakukan ibadah yang sangat mulia itu dilanjutin ya, dilaksanakan. Kalau di tanah suci kita pasti bersungguh-sungguh Pak ya untuk bisa sholat berjamaah, bersungguh-sungguh. Nah, semangat sungguh-sungguh itu kita istiqomahkan gitu Pak, kita lanjutkan, kita kontinukan gitu ketika kita berada di kampung kita. Kan tadi kita pengen mabrur Pak ya, maka mempertahankannya itu memang harus berusaha keras. Kalau di tanah suci bapak-bapak temennya adalah Al-Quran ya, udah pasti itu kan. Kita kalau kita nunggu sholat terutama di Madinah Pak ya, lama nunggu azan, nunggu waktu sholat, teman kita pasti apa? Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran yang sering kita baca ketika kita pulang itu istiqomah, seperti kita selalu ditemani Al-Quran saat kita berada di tanah suci. Dan itu lagi-lagi apa?
berat untuk kita bisa apa? Istiqomah ya. Kemudian yang sering juga Bapak lakukan ketika Bapak Ibu di Mekah, berbagi. Sengaja dari rumah udah bawa duit 1 real gitu ya. Niatnya untuk apa? Untuk berbagi di sana. Orang-orang yang tukang sapu, tukang pel ya, kita selalu bagi-bagi. Sedekah ya. Nah ini pun kita istiqomahkan. Pulang itu juga sama kita lakukan begitu. Kenapa melakukan kebaikan, sholat berjamaah, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, itu hanya ada di tanah suci. Nah, sementara ketika kita berada di kampung kita, di negara kita, kalau pengen mendapatkan kemabruran ibadah, dilihat pasca ibadah itu. Termasuk juga Bapak Ibu selama 40 hari terjalin silaturahminya. Ya. Dan ini juga diistiqomahkan dengan pertemuan sekian bulan sekali ya. Itu dalam rangka meningkatkan keistiqomahan. Oleh karena itu di tangan Bapak Ibu sudah ada beberapa lembaran ya tentang istiqomah ya. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus, yang benar, dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Pokoknya kalau urusan agama Pak, kita kerjain. Seperti yang tadi saya sebutkan, itu kan semua di tanah suci perintah agama semua ya. Sholat berjamaah, ya kan? Apalagi kalau haji Pak, sholat zuhur dari jam 10 udah jalan ya. Sholat maghrib dari jam 5 udah jalan, begitu Pak ya. Kenapa ketika kegiatan agama yang sangat bagus di Mekah, ketika di rumah tidak kita teruskan? Bahkan tidak jarang orang mau sholat Jumat aja nunggu azan dulu. Dari kantor baru azan, gitu Pak ya. Ya, padahal ketika kita sholat Jumat azan berkumandang, catatan absen malaikat Pak tutup. Ya, ditutup. Kan banyak Pak orang begitu ya. Pas salat Jumat baru ke azan. Belum apa? Belum qomat begitu ya. Mereka belum tahu Pak, kalau salat Jumat azan pertama berkumandang, malaikat kan Pak di depan masjid udah megang buku. Dia ngabsen, si pulan. Naik itu muazin, azan pertama tutup bukunya. Kemana malaikat? Duduk di depan mimbar Pak, ikut mendengarkan apa yang disampaikan khotib. Nah itu malaikat Pak, ikut sholat Jumat Pak ya. Lah kita yang banyak dosanya Pak ya. Makanya di sini kata Imam Ibnu Rajab, istiqomah itu adalah orang yang menempuh jalan Allah dengan tidak pernah berpaling ke kanan dan kiri ya. Melaksanakan semua bentuk ketaatan kepada Allah lahir dan batin, meninggalkan semua bentuk larangannya. Udah begitu aja. Itu definisinya Pak, ringkas, tapi jalaninnya apa? Berat dia Pak ya. Apa dalilnya Pak? Dalilnya surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Nah itu Pak. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Jadi kalau kita sudah bilang bahwa Allah itu adalah Tuhan kita Pak, ya kita istiqomah. Semua kita jalanin perintahnya, semua kita tinggalkan larangannya. Banyak kan Pak ya, kaum muslimin ya, ngaku Islam tapi tidak menjalankan apa? Ajarannya. Ngaku beragama Islam tapi sering mengerjakan apa? Larangannya. Kadang-kadang Pak miris ya. Kalau kita di televisi ngeliat para tokoh-tokoh, para selebritis ya, ntar dia buka tinggal hutangnya doang sama sempak ya. Besok nggak lama dia pergi umroh begitu ya. Pulang umroh begitu lagi Pak ya. Jadi yang dicari bukan kemabruran, bahwa dia atau mereka mungkin mengatakan bahwa ya udah mungkin tugas gua menjalanin gitu ya. Padahal yang dimaksud istiqomah adalah menjalankan semua bentuk ketaatannya lahir dan batin dan meninggalkan semua larangannya. Ya Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian,
Makanya di sini ada makna atau tafsir daripada ayat surah Fussilat 30 tadi. Istiqomah di sini ada 3 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Ya. Ya, tauhid itu Pak, kan sekarang banyak Pak. Gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, orang Natal dia Natal. Orang apa tuh besok Imlek dia Imlek. Ini namanya tidak istiqomah dalam apa? Dalam tauhid. Ini masalah yang paling pokok Pak ya. Ya. Ini nauzubillah, mudah-mudahan kita termasuk yang Allah lindungi, Allah pelihara Pak ya. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam ketaatan menunaikan kewajiban. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas dan Hasan dan Qatadah. Kemudian yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Ya. Jadi istiqomah itu adalah istiqomah tauhid, istiqomah amaliyah Pak. Amaliyah tadi tuh yang sering salat berjamaah, yang sering berinfak, sering berbagi, sering silaturahmi, itu namanya istiqomah amaliyah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tafsiran istiqomah, istiqomah yang ikhlas. Setelah kita melakukan amaliyah, kita bener-bener enggak lillahi ta'ala. Ibadah kita bener-bener enggak lillahi ta'ala. Orang ikhlas itu Pak, ngukurnya kita nih ketika melakukan amal-amal ibadah, kita ikhlas apa enggak nih? Ngukurnya gampang. Yang pertama Pak, yang udah kita lakukan enggak pernah kita tengok, enggak pernah kita sebut-sebut lagi. Itu ngukur kalau ibadah kita ikhlas. Sama kayak Bapak Ibu BAB. Coba BAB. Setiap dibuang pernah dipungut lagi. Nah, enggak pernah. Artinya begitu ikhlas kita melepas kegiatan yang sudah kita lakukan. Enggak pernah kita tengok. Termasuk namanya bapak-bapak sering berbagi ya. Itu kalau bukan gue yang bagi-bagi tuh siapa tuh? Nah, itu namanya kategorinya belum apa tuh? Belum ikhlas. Atau menyumbang satu lembaga masjid dan lain sebagainya. Kalau bukan gue yang bantuin siapa tuh? Nah, itu belum ikhlas. Pokoknya yang namanya ikhlas itu Pak, yang udah kita lakukan itu jangan pernah diapain, disebut-sebut. Yang kedua, ikhlas itu Pak tidak butuh pujian. Orang sekarang kan Pak, semuanya apa-apa di-share ya. Di-share. Ibu ngaji di-share. Nah, kita berbagi di-share. Kembali kepada di sini nih. Sharean itu kan jadi status, jadi apa gitu banyak ya. Sharean itu untuk memotivasi orang lain, apa kita menunjukkan bahwa kita melakukan kebaikan ini gitu. Ya, itu kembali kepada kita. Nah, kalau ternyata kita hanya mempertontonkan itu Pak, itu belum ikhlas ibadahnya. Belum lillahi ta'ala. Belum ya. Sekarang dunianya kan begitu Pak ya. Dunia digital, dunia media. Apa-apa yang kita lakukan apa? Di-share, ya kan? Maka kembali kepada hati kita semua. Makanya ikhlas itu secara huruf Pak, artinya murni. Ikhlas itu murni, ya. Makanya kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang apa? Yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat di atas menceritakan bahwa orang istiqomah dan teguh di atas tauhid dan ketaatan, maka malaikat pun akan memberikan kabar gembira kepadanya ketika maut menjemput. Janganlah takut dan janganlah bersedih. Jadi kalau orang-orang yang istiqomah Pak, kita nggak usah takut ketika menghadapi sakaratil maut. Karena mereka, orang-orang istiqomah itu pasti akan diapain? Dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiqomah itu Pak, berat. Ya kan? Orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak hadirin sekalian, selanjutnya nih. Ya, dari Abu Amar bin Abu Amrah Sufyan bin Abdillah. Ini dalilnya aja Pak Al-Qur'an. Ini dalil hadisnya. Tadi Al-Qur'an udah, sekarang dalil hadisnya Pak ya. Di mana beliau berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahmu." Nah, dalam hadis Abu Usama dikatakan, selain engkau, Rasulullah bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah dalam ucapan itu." Nah, ini adalah merupakan wasiat Pak.
Jadi istiqomah itu satu perintah Allah setelah perintah kita beriman. Ya, kita beriman kepada Allah, kemudian kata Nabi surah apa? Istiqomah, ya kan? Kemudian yang kedua, orang yang melakukan istiqomah itu pasti ada kekurangan, Pak, ada kendala. Dan kadang kita ngerasa bosan, ngerasa capek, Pak ya. Yaitu memang kendalanya di situ tuh ujiannya. Bapak mamanya istiqomah setiap habis sholat 1 juz atau setengah juz atau 5 ayat mamanya dah. Gitu ya. Itu kendalanya apa? Repot, sibuk gitu Pak ya. Itu kendalanya begitu. Kadang-kadang kita istiqomah mamanya setiap ada hari Jumat kita Jumat berkah. Nanti kendalanya apa? Ya nggak sempet, kadang-kadang uangnya nggak cukup atau apa begitu. Jadi setiap orang melakukan istiqomah itu memang pasti ada apa? Kendalanya Pak ya. Dan itu sebuah tantangan karena dia punya nilai pahala apa? Sangat besar Pak ya. Kemudian yang ketiga, kiat agar kita istiqomah. Yang pertama, memahami, mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Itu udah pasti Pak ya. Karena dengan kalimat syahadat inilah akan membuka nilai-nilai amal ibadah kita. Dengan syahadat ini ibadah itu bernilai Pak. Iya, bernilai. Umpamanya begini. Puasanya kita dengan puasanya orang Cina itu nggak ada pahalanya. Orang Cina puasa juga Pak. Iya. Orang Cina puasa, orang Yahudi puasa, orang Nasrani juga Pak. Puasa. Bahkan di zamannya Fir'aun dulu Pak, Fir'aun itu orang-orang Mesir kenapa fisiknya lebih sehat dibanding tetangganya Pak? Karena dia itu selalu Fir'aun itu memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa minimal sebulan 3 kali, 3 hari maksudnya. Ya, sehingga membuat dia tuh jauh lebih sehat. Ya kan puasa itu Pak menyehatkan. Nah, puasa itu Pak yang kita makan dalam 1 pekan itu kan Pak macam-macam. Ya, dia itu akan kebakar ketika dia melakukan puasa. Maka ada puasa Kemis, ada puasa Senin. Kalau Senin sama Kemis seminggu kita berpuasa, otomatis badan kita jauh lebih sehat. Ya. Kenapa Allah kasih sebulan kita 3 kali berpuasa? Jadi kalau yang mingguan biar sehat adanya Senin dan Kemis, bulanan biar sehat adanya puasa apa? Ayyamul Bid. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno dulu Pak. Walaupun dia tidak menjalankan perintah Nabi, bukan. Dia hanya mengatakan bahwa puasa itu menyehatkan, begitu. Dan puasanya dia nggak berpahala. Makanya ini yang membuat kita berpahala itu adalah karena kita percaya dengan kalimat syahadat itu. Itu membuat kita berpahala. Kan kita sebutnya Pak double ya. Ketika kita melakukan amalia, satu dia punya nilai pahala, yang kedua dia punya nilai apa? Sehat. Gitu Pak ya. Nah, nanti dia akan datang lagi Pak dengan waktu yang tahunan, yaitu bulan Ramadan. Ya, makanya ada saya punya buku itu tentang puasa itu menjadi terapi kesehatan Pak. 10 hari pertama puasa Ramadan itu dia membakar kalori 10%. Kemudian 20 hari di bulan Ramadan 60%. Kemudian 30 hari menjadi 100%. Ya, makanya kan mungkin ada Pak, bukan mungkin ya. Banyak orang yang tidak diobatin dengan puasa mingguan, dan juga banyak orang yang tidak diobati dengan puasa bulanan. Makanya Allah wajibkan tuh di bulan Ramadan dalam rangka apa? Biar umat muslim jauh lebih sehat. Ya, lebih sehat daripada orang-orang lain. Nah, sayangnya kita kadang-kadang apa? Tidak memahami sampai sedalam itu Pak ya. Kemudian para bapak sekalian, yang kedua ya, ciri daripada atau tanda-tanda orang istiqomah, mengkaji Al-Quran, menghayati dan merenungkan. Nah, termasuk pada hari ini Pak ya, kita membahas tentang apa? Tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sering kita baca, apalagi kalau dia dikaji, apalagi kalau dia diamalkan Pak, itu jauh lebih apa?
lebih bermanfaat untuk diri kita. Bacanya aja Pak, udah bermanfaat bacanya. Dan untuk kita rutinitas, continue untuk bisa kita membaca Al-Quran, lagi-lagi kendalanya apa? Berat. Ya, karena nilai istiqomah itu luar biasa Pak ya. Kemudian yang ketiga, komitmen menjalankan syariat Allah. Nah, komitmen di sini adalah Pak, punya konsekuensi dalam menjalankan syariat Allah Pak ya. Beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuensi dalam beramal lebih dicintai daripada amal yang sesekali. Jadi apa Pak? Berusaha kita Pak, bahwa untuk terus walaupun sedikit. Makanya kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai Allah itu kontinuitas walaupun dia sedikit. Ya, Bapak umpamanya sekali hari Jumat baca Quran 3 juz. Ya kan? Nanti baca-baca lagi Jumat lagi. Lebih baik dia 5 ayat tapi setiap apa? Hari. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah. Amal yang paling dicintai Allah, dia continue walaupun dia sedikit. Apa aja Pak? Pahamnya Bapak berbagi, ya kayak ini nih silaturahmi nih. Ya, sedikit 5 orang, mau 10 orang, pokoknya kita continue. Biar istiqomah, Pak ya. Nanti dia lama-lama akan punya buah, Pak ya. Jadi orang yang mengerjakan pekerjaan baik terus continue Pak, dia lama-lama akan berbuah. Dia akan berbuah. Apa aja itu Pak? Mau nilai puasa, mau baca Quran, mau berbagi, pasti punya buah itu. Ya, pasti punya buah. Yang penting apa dia? Adwa muha. Continue, dawam gitu Pak ya. Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun konsekuen, terus menerus Pak ya, itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun cuma sekali saja dilakukan. Nah, ingat bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan membuat amalan tersebut diterima Allah. Amalan sedikit namun konsekuen dilakukan akan memberikan ganjaran yang lebih besar dan berlipat dibanding dengan amal yang sedikit namun sekali saja. Ini kata Imam Nawawi Pak ya. Jadi nanti di buahnya Pak, ganjarannya itu akan lebih besar walaupun dia apa tuh? Sedikit. Sedikit tapi apa? Continue. Kemudian kata Ibnu Rajab Hambali, amalan yang dilakukan Nabi adalah amalan yang konsekuen dilakukan continue. Beliau pun melarang, memutuskan amalan dan meninggalkan begitu saja. Sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat Allah bin Umar, yaitu dicela karena meninggalkan amalan salat malam. Nih, salah satu dalilnya Pak. Ya Abdullah, la takun mitla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Jadi Nabi itu tidak suka terhadap orang yang pernah melakukan menjadi amalan-amalan dia, terus apa? Ditinggalkan. Sama kan kayak kita Pak ya. Bapak kan ketika di Mekah amalannya sholat malam, sholat berjamaah, baca Quran, sedekah, berbagi gitu Pak ya. Nah ketika pulang, hal yang kayak gitu apa? Udah putus gitu, nggak dikerjain lagi. Dan itu Nabi tidak suka dengan hal yang kayak gitu. Lebih baik dia sedikit tapi apa? Continue Pak ya. Nah itu makna daripada apa? Istiqomah Pak ya. Kemudian yang keempat Pak, tanda seorang itu istiqomah. Yang pertama, dia selalu meminta, mengulang-ulang Pak ya. Nah, ini surah yang selalu kita baca Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itulah tunjukkan saya jalan yang istiqamah, yang lurus, yang selalu itu Pak. Itu kan selalu kita baca Pak. Bagaimana? Itu kan ayat ini Pak, bukan hanya sekedar suratul Fatihah, tapi ayat ini adalah doa. Doa, ya Allah tunjukkan saya jalan yang istiqamah, yang lurus. Makanya dalam doa lain ada kan, Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, gitu kalau kita doa ya. Ya Allah berikan saya hidayah, berikan saya taufik untuk jalan yang mustaqim, yang istiqamah. Maka salah satu doa yang barusan saya baca itu Pak, salah satu doa yang ketika pakai Haji Nur Ali itu nggak pernah tinggal tuh. Mau sholat apa aja tuh Pak, mau ngapain aja acaranya, pokoknya Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim
mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wal hikna bis salihin. Masya Allah itu Pak. Ya, kalau kita pretelin satu-satu ya. Allahumma hdina wa wafiqna. Ya Allah berikan saya hidayah dan taufik ilal haqqi kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim kepada jalan yang apa? Lurus. Wa najjina, ya Allah selamatkan minal qaumiz zalimin dari orang-orang yang zalim. Wa tawaffana muslimin, ya Allah matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Wal hikna bis salihin, kumpulkan saya ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Itu doanya Pak, luar biasa itu. Itu doa, salah satu doa al-maghfurlah pakai Hajjun Ali yang tidak pernah beliau tinggal walaupun dalam kondisi apapun. Umpamanya kayak acara begini tetap di bawah, habis sholat tetap di bawah, acara-acara apa aja Pak tetap dibaca itu. Ya, salah satunya ini nih. Ihdina kan sama, Allahumma hdina, ya Allah berikan saya hidayah gitu ya. As-sirat, jalan al-mustaqim yang apa? Lurus, yang istiqamah ya. Nah, makna siratul mustaqim di sini menurut tafsir Ibnu Katsir mengikuti jalan Nabi ya. Ya Allah berikan saya hidayah supaya saya melakukan apa yang Nabi lakukan, begitu maksudnya ya. Kemudian yang mengikuti generasi salaf para sahabat seperti Umar bin Abu Bakar, Umar bin Khattab, pokoknya ulama-ulama yang kita ikutin. Itu termasuk sirat mustaqim. Kemudian sirat mustaqim itu kebenaran. Ya Allah berikan saya hidayah selalu menjalankan yang benar. Gitu Pak, yang benar, jauh daripada hal-hal yang apa? Buruk. Kemudian sirat juga maknanya mengikuti ajaran agama Islam, bukan ajaran agama lain. Dan sirat itu maknanya adalah mengikuti Al-Quran. Jadi Al-Quran yang perintahkan itu selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, tanda orang itu istiqomah adalah tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sesibuk apapun urusan dunia. Ini salah satu ciri orang istiqomah Pak ya. Kan kita semua pasti punya kesibukan Pak. Kadang-kadang perintah Allah kita nomor sekian kan. Ya, padahal kita sudah bilang Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan saya, Islam itu agama saya. Kalau kita sudah mengikrarkan diri dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah menjadi nilai prioritas, ya kan? Nah, seperti apa? Di sini Allah ceritakan apa? Contohnya cerita tentang sholat Pak. Ya, sholat ini kenapa sholat itu menjadi tolak ukur Pak? Ya kan? Sholat itu mengajarkan kita disiplin. Sholat itu hablum minallah yang paling efisien. Sholat itu yang menyelamatkan. Sholat itu amalan yang pertama kali Allah pertanggungjawabkan. Makanya di sini pesan Nabi apa? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanun wa najatan ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memelihara sholat, maka baginya cahaya, baginya petunjuk, baginya kesuksesan, keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun katanya. Orang yang tidak pelihara sholatnya, maka tidak baginya cahaya, tidak ada petunjuk baginya, dan tidak selamat dari siksa api neraka. Wa kana yaumal qiyamah, dan orang yang melalaikan sholat nanti pada hari kiamat ma'a Qarun, dia akan dikelompokkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ya, siapa mereka Pak? Ya, Qarun itu adalah orang yang melalaikan sholat karena sibuk dengan apa? Hartanya. Maka ada harta apa? Karun. Nah, atau Qarun ya. Bapak kalau ke Mesir, ya ke Mesir nanti bisa mampir ke Danau Qarun. Di Mesir itu ada danau, ada satu danau namanya Danau Qarun. Disitulah Qarun apa? Harta dan kekayaannya apa tuh? Tenggelam Pak ya. Karena saking kayanya, banyak hartanya, sehingga akhirnya perintah Allah menjadi nomor sekian. Kemudian Fir'aun, sama Pak itu, di Mesir juga. Jadi Bapak kalau pengen ketemu Fir'aun, nah datanglah ke Mesir. Saking dia sibuknya dengan apa tuh kerajaannya Pak ya, sehingga dia melalaikan perintah Allah, dan orang-orang yang sibuk dengan kekuasaan dan kekerajaannya, nah di akhirat akan kumpulkan bersama Fir'aun. Fir'aun itu Pak jasadnya masih utuh. Di mana? Di Mesir juga. Ya, makanya nanti kalau ke Mesir mampir melihat Fir'aun, mampir juga ke Danau Qarun biar menjadi sebuah apa? Pembelajaran. Kemudian Haman,
Itu adalah menterinya Fir'aun, ya, yang mengatur semua kekuasaan. Kemudian Ubay bin Khalaf, seorang pedagang, sibuk dengan dagangannya, sehingga akhirnya dia selalu melalaikan perintah Allah, melalaikan sholat. Maka Ubay bin Khalaf kan begini, Pak, gua kagak sholat aja kaya, gitu. Iya, gua nggak sholat aja kaya. Akhirnya ketika dulu dia rajin beribadah sama Rasulullah, sholat berjamaah, pokoknya ngikutin Nabi ya. Kemudian usahanya, dagangannya apa? Kaya raya. Sehingga akhirnya udah nggak lagi sholat berjamaah, udah nggak lagi apa? Melakukan ibadah sholat. Sehingga Rasulullah sampai nanyain, mana Ubay? Sibuk sama dagangannya, sibuk sama ternaknya. Kambingnya kan Pak, itu kambingnya ribuan. Ya, jadi udah menjelang waktu sholat masih di tempat pengembala. Ya kan bisa jadi kesibukan kita Pak ya. Nauzubillah Pak ya. Akhirnya karena dia udah ninggalin sholat, kekayaannya semakin apa? Semakin banyak. Gua kagak sholat aja gua kaya. Nah begitu. Ini masalah orang-orang yang kayak gini ya. Maka janji Nabi SAW Pak, diantaranya adalah dengan istiqomah silaturahmi. Ini ada 2 poin Pak nih. Ya, 2 poin nih. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Itu janji Nabi Pak ya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, ya Pak ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi, maka umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Ya, silaturahmi salah satu kayak sekarang. Bukan hanya teman seperjuangan ketika di Mekah doang, Pak. Silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan tetangga, Pak ya. Orang itu kan bisa dianggap selamat hablum minallah, selamat hablum minan nas. Nah, mudah-mudahan kita Pak ya termasuk orang-orang yang termotivasi Pak. Sedikit-sedikit apa yang sudah kita lakukan ketika kita berada di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, biar ibadah haji dan ibadah umrah kita mabrur. Nah, paskanya ini makanya berat Pak. Untuk meraih mabrur lebih gampang daripada mempertahankan apa? Mabrur. Kenapa Rasulullah sudah mengumandangkan Pak? Semua orang haji yang mabrur itu hanya 10%. Ya. Yang mabrur cuma berapa Pak? 10%. Kita termasuk yang 10 enggak? Nah, tergantung ini nih paskanya. Gitu ya. Jadi tergantung kita ngukur sendiri. Jadi enggak semua orang haji, orang umrah itu apa? Mabrur. Kenapa? Karena kata Nabi, al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Karena mabrur itu balasannya surga. Jadi berat untuk bisa meraih mabrur, dan tidak semua orang meraih mabrur. Ya kan? Kalau tidak mabrur ya makmul alhamdulillah, ya kan? Jangan sampai mardud, Pak. Ibadahnya diapain? Ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mardud itu kan, Pak, pulang haji bukan tambah benar, Pak ya. Gitu ya. Akhlaknya bukan tambah baik, perkataannya bukan tambah enak, kemudian pergaulan bukan tambah benar, ibadah juga bukan tambah benar. Itu hajinya apa tuh? Mardud itu, Pak. Nauzubillah. Kewajibannya mah gugur. Ya, kewajibannya gugur, tetapi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, Pak ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai hajjan mabruran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Bapak Ibu sekalian, saya minta 1 kali baca Fatihah Pak. Insyaallah tanggal 30 Januari saya akan berangkat melaksanakan ibadah umrah Pak ya. Membawa 70 rombongan Pak. Mudah-mudahan lancar, sehat walafiat, apalagi Januari musim apa? Musim dingin Pak ya. Nenek-nenek aki-aki kesian. Ya, mohon didoakan. Mudah-mudahan ibadah saya nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hotel-hotelnya pun biar Allah jadikan munzalan mubarakan. Ya, tempat yang penuh dengan keberkahan.
ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah di bulan Maret, Pak, saya mau ke Mesir. Niat Fir'aun ya. Mau ke Mesir ya. Salah satunya bisa berziarah ke makam Imam Syafi'i. Imam kita, Pak. Yang selama ini kita ibadah caranya dengan cara Imam Syafi'i. Kuburan di sana, Pak. Ayo. Paspornya udah ready, Pak ya. Ya kan? Sekarang udah nggak pakai suntik, Bu. Ya, paspor udah ready. Nah, itu ke Mesir, nanti ziarah ke makam Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi, termasuk juga pengarang kitab hadis Bulughul Maram, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu makam sana juga. Termasuk juga cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Nah, termasuk juga ketika dulu perang salib, Pak, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu ada bentengnya, benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Pokoknya kalau ke Mesir itu banyak tempat-tempat berziarahnya. Dan insya Allah saya mau buka yang Pak Aqsa, Pak. Tapi di bulan Juni, Aqsa aja. Karena kan bulan Juni pas hajian ya. Orang-orang haji kita kemana? Aqsa. Ya, itu di bulan Juni, Aqsa sama Jordan. 2 negara. Ya kan? Bapak-bapak kan diperintahkan oleh Nabi harus atau berusaha keras berziarah ketiga tempat masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang Aqsa yang belum, Bu ya. Nah, di bulan Juni insya Allah ke Jordan, dari Jordan baru ke Aqsa. Kalau ke Jordan itu kita berziarah ke Goa Ashabul Kahfi. Termasuk juga kuburannya Nabi Syuaib. Termasuk juga Petra. Petra itu kan, Pak, gunung-gunung yang dipahat jadi rumah. Jadi rumah begini nih, itu gunung jadiin rumah. Itu kalau di Saudi namanya Madain Soleh. Bapak-bapak nanti kalau ke Saudi, jadi Madinah, usahakan berziarah ke Madain Soleh. Madain Soleh itu pas seharian tuk kalau kita ke Madain Soleh itu. Dari pagi-pagi, dari jam 6, pulang nanti jam 10 malam baru pulang lagi. Itu lebih jauh dari ke Mekah Madinah. Lebih jauh dia. Mekah Madinah kan 450 kilo. Dia lebih jauh lagi, Madain Soleh. Nah, Madain Soleh itu sama Petra bertetanggaan. Karena di Madain Soleh itu namanya Madain Soleh, kota Nabi Soleh. Dulu ketika Nabi Soleh umatnya membangkang, kemudian apa? Ditiup badai. Habis porak-poranda. Sekarang tinggal puing-puingnya yang ada di Madain Soleh. Nah, itu sama dengan di Petra. Sama percis, Pak ya. Nah, dari Jordan langsung naik mobil, Pak. Cuma perbatasan antara Jordan dengan Palestina. Nah, kalau ke Palestina yang paling inti adalah berziarah sholat ke Masjidil Aqsa. Ya, kalau Masjidil Haram kan, Pak, halamannya luas, isinya marmer doang ya. Kalau Masjidil Aqsa halamannya luas, isinya pohon zaitun. Pokoknya pohon zaitun penuh. Makanya ada di sana Bukit Zaitun. Ya, makanya kata Allah, watini wazaituni waturisina wahadal baladil amin. Nah, 3 negara itu Bapak kunjungin. Pertama dari Zaitun. Bukit Zaitun itu ya dari Palestina. Islam itu datang dari Palestina. Kemudian waturisina, dia pindah ke Tur Sinai, tempat Nabi Musa kalamullah, Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai hadal baladil amin, baru ke Mekah. Gitu, Pak ya. Makanya kalau kita ke Palestina itu akan melihat namanya batu yang gantung tuh, Pak. Yang dulu Nabi Mi'raj dia naikin Nabi tuh. Batunya mau ngikut ke atas ke langit, kata malaikat, udah diem-diem sini loh, yang ngikut Nabi, ya kan? Nah, dia tuh, Pak, turun kagak, naik kagak, ngegantung aja. Nah, sekarang batu yang gantung itu udah dibikinin masjid. Nih begini, pinggir-pinggiran ada tembok, itu yang masjid Kubahnya kuning. Nah, itu di dalamnya batu, Pak, ngegantung itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid yang Kubah kuning itu batu, kayak masuk kita ke goa, karena udah samping-samping batu udah dibangunin tembok, Pak ya. Yang paling penting lagi, Pak, kalau kita ke sana, kita juga akan berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nama istrinya Siti Sarah. Nah, dia kan bininya 2, Sarah sama
Hajar. Kalau Hajar hidupnya di Mekah, Nabi Ismail. Kalau Sarah di Palestina. Nah, anaknya namanya siapa? Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, gitu ya. Dan di Palestina itu, Pak, semua agama emang ke situ dia mensucikannya. Orang Nasrani ke situ. Nanti akan diajak gereja di mana dulu Isa disalib itu, Pak. Nah, nama kampungnya Bethlehem. Orang Yahudi itu ada yang disebut apa? Tembok apa? Ratapan. Nah, itu di dekat kuburan Yakub di Israel. Artinya komplit dah. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki umur panjang, Pak ya. Bisa berziarah ke tempat yang sangat Rasulullah anjurkan. Ya. Bisa ke Masjidil Haram, bisa ke Masjidil Nabawi, bisa ke Masjidil Aqsa. Nah, itu rencananya memang saya buka di bulan Juni. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang bisa ikut bersama, gabung bersama ya. Biar kita bisa sama-sama berziarah, bertemu dengan para nabi ya, para aulia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi Pak ya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan doanya kali ya. Lanjutkan doa penutup ya. Ya kan belum pulang mau tutup juga Pak. Tutup aja kan enggak ada acara lagi kan. Ya udah doa aja. Oke. Ayo kita angkat dua tangan kita minta berdoa biar bisa datang lagi ke Mekah, datang lagi ke Madinah, datang ke Masjidil Aqsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wal hikna auladana bis salihin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuq wa ausil wa balligh auladana wa dhurriyyatina wa ashabana wa jama'atina ila ziyarati baitikal haram wa qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wal masjidil aqsa ma razaqtana wa awsaltana wa ballagtana ilaiha birahmatika marrahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajazi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Untuk selanjutnya persilakan untuk santap siang yang telah disediakan. Dan acara selanjutnya